Bagaimana cara menjadi kaya raya? Jawabannya beragam. Bisa didapat berkat kerja keras, investasi, warisan orang tua, atau mungkin dari hal gaib. Khusus yang terakhir, di Indonesia diyakini banyak caranya, seperti didapat dari tuyul atau melakukan ritual babi ngepet bagi yang percaya. Kedua ritual ini memang sangat kental dengan dunia mistis. Namun, kaitan tuyul dengan upaya pemupukan kekayaan baru dikenal sejak era kolonial, tepatnya tahun 1870, ketika Belanda mengubah sistem ekonomi jadi liberal. Pada tahun tersebut, Belanda meresmikan kebijakan pintu terbuka atau liberalisasi ekonomi menggantikan sistem tanam paksa. Sekilas, perubahan ini membawa angin segar karena dinilai mampu menyejahterakan masyarakat. Namun, kenyataannya tidak. Menurut Jan Luiten van Zanden dan Dan Marx dalam Ekonomi Indonesia 1800 sampai 2010 tahun 2012, liberalisasi ekonomi justru melahirkan rezim kolonial baru yang di dalamnya terjadi pengambil alihan perkebunan rakyat untuk diubah menjadi perkebunan besar dan pabrik gula. Situasi ini kemudian membuat kehidupan masyarakat terpuruk, khususnya para petani kecil di Jawa yang semakin terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Sebab mereka tak lagi memiliki kuasa atas lahan perkebunan. Pada sisi lain, ada juga masyarakat yang sejahtera dari sistem ini. Mereka adalah pedagang, baik dari kalangan pribumi atau Tionghoa, yang dalam sekejap menjadi orang kaya baru. Kenaikan pesat kekayaan mereka lantas menimbulkan keheranan bagi para petani yang kian melarat itu. Para petani bingung dari mana asal-usul kekayaannya. Perlu diketahui saat itu para petani hidup apa adanya. Menurut Ong Hok Ham dalam Wahyu yang Hilang Negeri yang Guncang tahun 2019, mereka menganut sistem subsisten. Artinya bertani sekedar cukup untuk konsumsi sendiri. Jika ada hasil tani lebih, maka akan diberi sebagai upeti atau dijual. Akibatnya mereka punya pandangan kalau pemupukan kekayaan adalah proses yang terbuka. Maksudnya, tiap orang harus melewati proses dan usaha jelas yang dapat dilihat oleh mata orang lain. Masalahnya, mereka tidak melihat kerja keras dari orang kaya baru itu. Terlebih, mereka tidak dapat membuktikan asal-usul kekayaannya jika ditanya para petani. Alhasil timbul rasa iri dan kecemburuan oleh petani ke pedagang karena bisa mendapat harta sebanyak itu. Dalam pandangan ekonomi tradisional, kekayaan ini harus dipertanggungjawabkan. Maka ketika orang kaya gagal mempertanggungjawabkan asal kekayaannya, para petani iri dan menuduh uang itu hasil pencurian. Karena kental dengan pandangan mistik, para petani memandang pencurian itu berkat kerjasama orang kaya dengan makhluk supranatural dan kasat mata. Salah satunya tuyul. Tuyul adalah sosok mitologi Jawa yang sudah dikenal sejak lama. Bentuknya makhluk halus atau hantu berbadan kecil dan botak yang dapat dipelihara. Tugasnya mengambil uang orang lain secara diam-diam. Ong Hok Ham dalam buku lain berjudul Dari Soal Priai sampai Nyi Blorong tahun 2002 menyebut kalau tuduhan ini membuat pedagang dan pengusaha sukses kehilangan status di masyarakat. Mereka dianggap hina karena memupuk kekayaan dari cara haram, yakni bersekutu dengan setan. Padahal ini semua terjadi akibat perubahan kebijakan kolonial Belanda yang membuat pengusaha tertimpa durian runtuh. Ketidaksukaan para petani terhadap orang yang kaya mendadak tidak hanya berdampak pada hubungan personal semata, melainkan lebih dari itu. Akibatnya terjadi perubahan transaksi barang oleh orang kaya. Orang kaya kemudian cenderung membeli barang yang tidak menunjukkan kekayaan mereka sesungguhnya, seperti emas atau barang-barang mewah. Apabila mereka membeli tanah atau rumah, maka mereka akan dituduh memelihara setan atau tuyul oleh petani. Tuduhan tak berdasar ini membuat popularitas tokoh tuyul sebagai subjek mistis dalam hal kekayaan semakin meningkat dan terus populer sampai saat ini di Indonesia.